Salam Nusantara. Kami dari HP Manajemen bersama Radio Petra FM Yogyakarta bersinergi membuat suatu program di Radio Petra FM yang bertema Bisa Bincang Inspirasi Kita. Kiranya dari program yang kami buat bersama Petra FM ini bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat seluruh Indonesia. Terima kasih. Akan menggulirkan terus sebuah program siaran radio namanya Bisa Bincang Inspirasi Kita. Itu menjadi forum para pemimpin, para tokoh dari berbagai bidang ilmu, bidang profesi untuk curah gagasan, saling berbagi ilmu, saling berbagi pengalaman untuk menemukan cara-cara untuk menyelesaikan semua masalah di negeri ini. Pokoknya tidak ada yang tidak bisa. Oke, sahabat Petra, ini kami dari Petra membangun sebuah program yang bernama Bisa. Bisa itu adalah sebuah, bukan sembarang talk show, tapi adalah sebuah acara talk show yang akan mengajak sahabat Petra semuanya untuk semakin mengetahui segala sesuatunya, menginspirasi dan yakin akan memberikan sebuah wawasan, sebuah pencerahan untuk sahabat Petra semuanya. Dan jangan khawatir, walaupun mungkin materinya berat, sahabat Petra akan bisa menikmatinya dengan santai. Banyak narasumber yang sudah kami tata, banyak nanti yang akan kami undang dari segala bidang, mereka yang mumpuni dari pemimpin dan dari semua bidang. Gitu sahabat Petra, nikmati di 105,7 Petra FM Jogja setiap hari Rabu jam 17 sampai jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja mudah-mudahan ini sekali lagi bisa memberikan pencerahan kepada sahabat Petra semuanya. Framing ataupun istilahnya apa ya untuk branding lah istilahnya gitu. Tapi yang benar-benar ya memang kita harus kerja dan memperpendek jalur komunikasi ataupun batas, itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya sekarang handphone saya ini 24 jam ya, dan saya tidak keberatan di WA, tapi jangan ditelepon. Oh, gitu. Ya kalau ditelepon orang nggak kenal, tahu-tahu ditelepon kan susah, tapi WA dulu itu pasti saya respon, nggak ada yang tidak saya respon. Iya. Itu yang jadi komunikasi, kita bisa mendengar langsung keluhan dari warga dan bagaimana kita turun langsung. Jadi kebetulan kalau saya di kota Jogja ya, bagaimana kota Yogyakarta, kita tahu Jogja kota City of Tolerance juga. Ya, ini yang menjadi suatu hal yang ini. Jadi banyak hal Mas Haryadi ya, kalau kita bicara menjadi pemimpin yang ini bisa mengayomi semua. Jadi tadi Mas Haryadi bilang bicara mengenai gender ya, kesetaraan gender harus tetap. Dan yang lebih penting Jogja kota inklusif. Berarti juga teman-teman juga dari difabel juga diberikan kesempatan yang lebih juga, bukan sebagai penonton. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi yang paling nek basa Jawa itu gampang digoleki, gampang ditakoni gitu. Luar biasa. Mungkin share sedikit Mas Wawan itu. Kami sebagai rakyat tuh takut. Luar biasa. Mungkin visi misi ini yang Mas Wawan bersama Pak Wali ya, Pak Hasto itu untuk Jogja ini mau jadi seperti apa Mas? Jadi kalau kita pertama, saya kebetulan ini periode pertama yang basicnya juga awalnya bukan dari partai politik. Saya bersama Pak Tasbir itu partai Kadin gitu. Ini langsung ketawa semua ini. Ya karena saya kebetulan sudah 4 periode di Kadin. Luar biasa. Periode kelima. Jadi dan kita masuk ke bidang
pemerintahan ikut dalam pilkada harus rekomendasi partai sehingga kita masuk dalam partai. Nah, tentu kalau kita bicara visi misi, ya pertama kali kami kemarin cukup menarik masyarakat untuk memilih. Pada saat itu kami melihat potensi yang harus digerap di Jogja Gercep itu adalah sampah pada saat itu. Di lingkungan, jadi suatu hal yang karena pada saat pilkada itu pas Jogja darurat sampah, sehingga posisi isu sampah itu menjadi isu yang memang harus segera diselesaikan, dan yang alhamdulillah sampai sekarang sudah cukup membaik lah, dan mulai nanti bulan Maret kita sudah ada peletakan batu pertama proses sampah bekerja sama dengan dikelola oleh Danantara. Jadi Danantara proses pembangunannya mungkin sekitar 2 tahun. 2008 kita ada pengolahan sampah di Piungan yang nanti sampah diolah menjadi energi listrik. Itu Mas, ini menjadi salah satu. Nah, terus kemudian hal yang perlu dibenahi lagi cukup krusial di kota Jogja. Satu, Jogja itu nggak punya sumber daya alam. Kita punyanya sumber daya manusia. Jogja cuma 22,8 km persegi, isinya wewengkok Mas, gitu loh. Jadi kita nggak punya kebun, kita nggak punya tambang, gitu loh. Reso nambang kalian liar itu juga nggak ada. Jadi kasus kalian nggak ada di Jogja. Aman. Terus yang memungkinkan kita bagaimana SDM kita meningkat. Nah, ini ada Prof Jakal kan jagonya juga. Bagaimana kita meningkatkan SDM sehingga pendidikan itu prioritas. Kemudian yang kedua adalah kesehatan. Kesehatan itu Jogja itu juga cukup lucu Mas. Komposisi penduduk Jogja itu 16,8% adalah lansia. Lansia. Jadi sekarang teman-temannya Pak Tasbir itu sudah Kayaknya kalau Pak Tasbir itu nggak lansia deh. Remaja terus ya? Itu Menyelak dulu. saya dulu Menteri Pemuda itu. Pariwisata. Jadi posisi yang perlu digarap berarti mengenai masalah lansia, kemudian juga stunting. Jadi prioritas kami yang anggaran tidak boleh turun itu adalah pendidikan dan kesehatan. Luar biasa. Itu harus nggak boleh turun. Jadi sekarang ini lebih dari 20%, minimal kan 20% kita lebih anggaran ke situ. Siap Mas Wawan. Jadi hari ini nih Mas Wawan ini didukung banyak pihak. Nah, untuk matur nuwun sanget. Dukung semua loh. Radio ya, sebuah radio itu terobosan yang bagus banget. Dan kok tadi mendengar pembahasannya termasuk kemarin yang Prof Jakal itu ya, itu kan dalam. Jadi saya kira itu pengetahuan yang bisa disebarluaskan lewat platform radio gitu ya. Untuk komunitas itu saya kira sangat cukup progresif untuk sebuah radio ya. Jadi isinya juga berbobot. Jadi saya mendukung sekali. Tapi programnya ikut sebagai pembicara apa? Saya Membahas tentang apa? Membahas kalau tema yang diberikan ke saya itu tentang membangun sinergi antara pemuda, perempuan dan pemimpin. Nah, saya lah dari sudut pandang perempuan. Bisa disampaikan sedikit aja. Apa yang saya sampaikan tadi? Ya, tadi Mas Seriadi itu banyak bertanya tentang gender ya, istilah-istilah gender, feminisme, lalu bagaimana itu fakta-fakta yang kita temukan di lapangan seperti apa, menanyakan soal pandangan-pandangan saya tentang. Tadi saya lihat ada interaksi dengan audien. Apa Ya. saja yang Tadi ada yang ingin diketahui tentang kecenderungan orang sekarang banyak yang tidak menikah dan tidak punya anak, child free. Terus Ya saya bilang itu memang kecenderungan sekarang ya, banyak muncul gitu ya, termasuk perceraian di usia senja tadi saya bilang itu karena memang ada perubahan
perubahan sosial yang sangat cepat ya, ada nilai-nilai liberalisme, demokratisasi dan sebagainya, sehingga itu ikut merubah struktur keluarga, termasuk nilai-nilai yang disosialisasikan dalam keluarga itu. Sehingga itu yang berpengaruh terhadap bagaimana misalnya pengambilan keputusan, cara pandang anak-anak gitu ya, yang dari orang tua ini tidak selalu kemudian diinternalisasi oleh anak-anak, karena anak juga dapat dari luar gitu kan. Nah, nilai-nilai yang berubah itu ya yang sebenarnya sangat berpengaruh terhadap munculnya wakil wali kota. Halo semuanya, saya Najwa Sugiarto. Hari ini hari Rabu 28 Januari saya hadir di Talk Show Bisa, dan talk show ini memberikan banyak wawasan serta informasi untuk para sahabat Petra. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendengarkan radio yang berisi informasi dan wawasan, bisa langsung aja nonton. Tadi materinya apa? Materinya apa tadi? Materinya tadi kita ada ngomongin tentang pemimpin, perempuan, dan tentang pemuda.